Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Saputra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan info terkait dengan, ya mungkin kalian sudah tahu ya, ada sebuah keributan akibat salah satu instansi penyelenggara di Sumatera, mungkin kalian sudah tahu. Jadi di sini pada hari ini, tepatnya dari kemarin sebenarnya sudah ada yang ngetek kakak, tapi hari ini banyak banget yang ngetek IG @Taruna Indonesia TV, yaitu yang dikelola kakak sendiri, untuk membahas tentang adanya kejanggalan pada saat pelaksanaan CAT SKD. Nah, tapi sebelum kakak bahas ini, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe kalian akan selalu membantu kakak untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian jangan lupa share ke teman seperjuangan kalian. Jangan berbelit ilmu, nanti rezeki kalian akan ditutup. Dan jangan lupa untuk komen apabila kalian ingin bahas tentang yang lainnya di next video nanti. Yang pasti di next video kakak akan bahas tentang kesehatan ya, tapi ini kakak bahas dulu karena memang sangat penting dan ya kalian harus dengar ini agar kalian tidak ribut. Tapi sebelumnya kakak akan ambil HP terlebih dahulu agar kakak bacakan kronologinya ya. Bentar. Baik adik-adik, jadi di sini kakak akan bacakan, dan ini sangat menyebar ya. Jadi informasi ini sangat menyebar di grup, makanya ya jadi begitulah jadinya. Kakak akan cari dulu di sebelah mana ya. Kakak simpan itu apakah di Instagram? Ya Instagram, kita buka. Mana Taruna Indonesia TV? Nah, ini dia. Kemudian kita lihat, nah, yang di tag. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini ada caption seperti ini. Kakak akan bacakan ya captionnya. Kakak akan bacakan captionnya. Jadi kejanggalan SKD IPDN. Nah, BKN Kanrek 6 Sumut. Nah, jadi seperti itu. Terus di sini ada caption lagi. Kami merasa ada kejanggalan pada pelaksanaan SKD bla 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 karena ada peserta yang baru 30 menit skor didapat tinggi 440 plus plus, dan server saat kami ujian terjadi error beberapa kali dengan waktu yang cukup lama. Ada juga kejanggalan tanggal 15 Agustus sesi 3 baru 9 menit. Nah, kemudian yang ngepost dari postingan ini, sangat panas ya. Nah, yang ngepost dari postingan ini adalah Audrey Yosi. Di sini tertulis, kami Caprai PDN 31 merasa ada kejanggalan pada pelaksanaan SKD bla 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 karena ada peserta yang baru 30 menit, skor yang didapat sudah 440 plus plus, dan server kami saat kami ujian terjadi error beberapa kali dengan waktu yang cukup lama. Kejanggalan pada tanggal 13 Agustus sesi 3 dalam 29 menit sudah mendapatkan skor 418. Pada tanggal 15 Agustus sesi 3 baru 9 menit, waktu berjalan sudah mendapat skor TWK 125 dan tidak berubah sampai akhir ujian dalam 24 menit sudah mendapat skor 447. Lalu tanggal 16 sesi 2 baru 5 menit TWK mendapat skor 140. Dan mungkin kejanggalan-kejanggalan lainnya yang belum terupdate akan terus ada, bahkan bertambah. Bagaimana tanggapannya? Mungkin bisa diselidiki dan diusut. Kami tidak menuduh, tetapi kami hanya butuh penjelasan dan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kami butuh keadilan dan keterbukaan karena negara kita adalah negara demokrasi. Dijamin hak dan kebebasan untuk berpendapat. Buat rekan-rekan semua, mari kita bersama-sama memantau progres pelaksanaan SKD dengan menonton live score di YouTube masing-masing BKN. Mungkin saja terdapat kejanggalan juga. Terutama, kakak nggak mau nyebut ya, terutama bla 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 bla, yang sejauh ini ada laporan kejanggalan terparah. Mohon bantu diviralkan, di repost dari kita untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Nah, jadi seperti ini ya.
di sini kakak tidak mau membesar-besarkan sebenarnya, cuma karena grup kakak sendiri, grup pribadi kakak yang bimbingan kakak juga termasuk ribut, kemudian ada grup-grup lain contoh di grup IPDN, grup dan sebagainya, itu meributkan hal ini. Menurut kakak di sini ya pribadi, kita positive thinking aja. Mungkin aja adik-adiknya ini yang selain faktor kesalahan sistem ya, kesalahan sistem, karena di sini tertulis juga server down ya. Jadi dan di caption ini juga dia tidak menuduh, dia hanya minta klarifikasi. Dia tidak mengejar secara langsung, tapi hanya meminta penjelasan dan klarifikasi terhadap penilaian itu. Nah, jadi seperti itu. Tapi kakak mengambil sisi positive thinkingnya. Kita anggap aja adik-adik ini yang calon-calon capra yang sudah menjawab dalam waktu sekian bisa mendapatkan nilai tinggi, mereka benar-benar siap dalam menghadapi CAT SKD ya. Jadi emang ada beberapa orang yang kakak tahu benar-benar cerdas, benar-benar pintar, benar-benar bisa menguasai. Dan contoh STIS nilai tertingginya 400-an loh ya. Ulangi, STIS nilai terendahnya 400-an loh. Kemarin kalian sudah melihat calon-calon mahasiswa baru STIS untuk di pengumumannya, itu paling rendah 400-an. Coba bayangkan pesaing kalian yang di STIS ini masuk ke sekolah perhubungan atau sekolah lainnya, ya bisa aja menjadi pesaing serius untuk kalian. Nah, seperti itu. Makanya di sini posisi kakak ingin memberikan penjelasan, menengahi kalian agar kalian tidak semerta-merta mengambil berita itu secara mentah ya, secara mentah. Kalian sudah dewasa di sini, kalian adalah calon-calon taruna. Ya otomatis kalian harus bisa memfilter mana berita yang benar-benar terjadi, mana berita yang baru isu, dan mana berita yang hoax. Jadi ada beberapa macam berita. Nah, kalian harus benar-benar pintar dalam memfilter hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan server down itu mungkin saja terjadi karena apa? Yang namanya CAT SKD atau computer assist test itu pasti ada aja yang namanya sistem error. Sesempurnanya sistem itu pasti akan ada aja yang namanya error atau server down. Bahkan kalian saat mendaftar pun juga sama, terkadang server down. Jadi kembali lagi tergantung ke ya, kalau masalah ini sih servernya itu mungkin terjadi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus sama-sama menunggu. Kalau misalnya benar berita ini viral nantinya, ya kita juga harus menunggu bagaimana penjelasan dari BKN yang terkait yang sudah disebut di caption itu. Jadi kita tunggu penjelasan serta klarifikasinya. Apabila perlu diadakan ujian tes ulang, ya nggak masalah. Yang penting semua pada nyaman, semua pada puas, dan memang ini transparan ya. Jadi seperti itu. Apabila memang terjadi pengulangan ujian saat CAT SKD terkhusus di wilayah BKN ini, ya nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Itu malah sangat transparan, karena yang namanya ini sudah terjadi, ya mau tidak mau dengan cara meyakinkan mereka calon-calon peserta, ulangi, maksudnya calon Praja IPDN ini, ya harus dengan ujian ulang. Itu salah satu cara yang sangat mudah dan sangat bisa kita lakukan untuk memberikan keyakinan kepada peserta CAT SKD ini. Jadi seperti itu. Nah, mungkin hal-hal seperti ini bisa terjadi dimanapun, karena seperti yang sudah kakak bilang, komputer assist test itu memang harus kita pantau terus, karena ya ngertilah, CAT ini digunakan oleh seluruh peserta yang ada di Indonesia. Walaupun sesinya berbeda-beda, tapi tetap aja karena sistemnya langsung keluar nilainya dan segala macamnya, kemungkinan error itu pasti ada, pasti terjadi. Jadi kita harus positive thinking dulu, jangan termakan dengan berita-berita yang bisa membakar emosi kalian sehingga kalian memberikan spekulasi sendiri, dan itu sangat membahayakan diri kalian, terlebih kalian adalah masih calon taruna, bahkan belum calon taruna, kalian masih peserta ya, peserta calon taruna. Jadi jangan sampai kalian membuat caption atau kata-kata kotor yang sehingga menyinggung instansi, itu jangan sampai terjadi. Nah, ini peringatan buat kalian dari kakak, jangan sampai kalian membuat suatu caption, suatu spekulasi, suatu himbauan atau suatu apalah itu yang dapat menyinggung instansi tertentu. Jangan sampai. Kalau sampai kalian terendus atau terciduk dan lain sebagainya,
kalian akan di blacklist selamanya. So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada video ini, semoga bermanfaat. Jadi tolong ditonton sampai akhir video ini, jangan setengah-setengah menonton, karena di sini kakak ingin memberikan jalan tengahnya kepada kalian agar kalian tidak ikut terjerumus dalam hal-hal yang sifatnya dapat menyinggung suatu instansi, karena itu sangat berbahaya untuk diri kalian sendiri. So mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel kakak, share ke teman seperjuangan kalian dan teman-teman kalian lainnya, share ini ke grup-grup kalian lah, agar tidak ribut, tidak apa spekulasi yang aneh-aneh dan lain sebagainya yang bisa membuat kalian itu diskualifikasi. Oke? So mungkin itu aja, and see you next time. Peace.